Y minus 0 ya, Y. Ya udah langsung aja ya. Y kuadrat sama dengan apa nih? Mutlak. Kalau dikuadratin ya udah tinggal kuadratin aja biasa kan. Jadi X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. 11 MIPA 6, 11 MIPA 7, dan 11 MIPA 8 SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Bertemu lagi dengan Bapak, kita akan bahas lanjutan dari materi kemarin. Kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Nah, bagus ya. Kemarin kita belajar tentang elips. Nah, sekarang kita belajar tentang parabola. Nah, ini masih bagian dari irisan kerucut ya. Sebenarnya di pertemuan kali ini kita akan bahas parabola dan juga hiperbola. Tapi Bapak buat satu video untuk parabola dan satu video untuk hiperbola. Jadi anak-anak bisa menonton videonya secara full ya, agar mengerti apa yang Bapak sampaikan. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya. Nah, di sini kita ke parabola terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak parabola itu apa sih? Tuh, coba di sekitar rumah kalian itu ada nggak sih bentuk-bentuk parabola gitu kan? Nah, kayak gini kan bentuknya. Nah, biasanya emang ada di depan rumah gitu kan. Berarti ada kan matematika itu di kehidupan sehari-hari. Nah, tentu kalau misalnya kita berbicara definisi gitu kan parabola secara aljabar deh. Gimana sih definisi dari parabola? Nah, parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu. Nah, ini maksudnya apa sih gitu? Kalau cuma kata-kata doang ya sedikit membingungkan kan. Nah, berarti kita langsung aja nih. Nah, kan bentuknya kayak gini ya. Nah, kita baca nih, parabola adalah tempat kedudukan titik-titik. Nah, titik-titik itu apa? Ya udah, berarti kan bisa nih titik-titik di sini, kemudian di sini gitu kan. Ya, dia himpunan titik-titik gitu kan. Yang jaraknya terhadap satu titik. Nah, ini satu titik itu apa? Titik fokus ya. Nah, berarti jarak terhadap titik fokus itu akan sama dengan jaraknya terhadap garis tertentu. Nah, garis tertentu ini apa? Bagus sekali ya. Ini adalah garis direktris gitu ya. Nah, yang mana sih garis direktris itu? Yang ini ya. Nah, ini berarti kita tulis di aja deh ya. Nah, kemudian titik fokus itu apa? Titik fokus itu katanya kan jaraknya sama ya. Ini juga bisa titik-titiknya di sini. Nah, dia itu akan jaraknya sama. Berarti kalau misal dari titik apa nih? Bisa dibilang titik puncak, misalnya kita sebut P aja ya. Ke ini ya, titik yang direktrisnya itu berarti dia harus sama jaraknya terhadap titik fokusnya, misalnya di sini. Di sini fokusnya. Berarti jarak dari fokus ke puncak ini atau dia itu titik-titik ya, himpunan titik-titik, dia itu akan sama dengan dari jarak puncaknya ke ini titik pusat. Ini titik pusat ya namanya, misalnya dia 0,0 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ada titik-titik juga nih, jarak ke fokusnya berarti dia akan sama ke titik ini ya. Nah, dia itu akan sama. Nah, itu adalah parabola gitu ya. Jadi kalau di sini juga boleh. Kita kasih garis lagi boleh ya. Garis dia itu jarak dari F ke titik-titiknya akan sama ke garis ini. Nah, gitu. Paham ya? Nah, setelah itu ada definisi lain. Di sini itu ada yang namanya ada garis, misalnya dia itu garisnya tegak lurus terhadap ini ya, ini sumbunya nggak kelihatan. Sumbu X sama sumbu Y nih.
dia misal ada sebuah titik, ini titik di sini dan titik di sini, dia itu tegak lurus misalnya ya. Melewati titik fokus, dia tegak lurus. Ini anggap aja tegak lurus. Tegak lurus terhadap apa? Oke, terhadap sumbu X ya. Nah, itu namanya apa coba? Namanya itu adalah latus rectum ya. Nah, namanya itu adalah latus rectum. Kalau dia tegak lurus terhadap sumbu X-nya. Nah, kemudian kita juga nih bisa definisikan yang lain nih. Misalnya ada sebuah apa ya? Ini kan titik fokus ya, ini titik fokus. Katanya titik fokus ke titik puncak dengan puncak ke titik apa nih? Titik pusat dia itu sama. Misalnya kita sebut aja dia itu P. Misalnya dia P, berarti ini juga P dong, iya nggak sih? Nah, ini juga P. Berarti kalau misalnya dari titik apa nih? Titik pusat ke fokus, dia jadi apa sih? 2P ya. Nah, ini 2P kalau dia kesini 2P gitu. Nah, bisa nggak kita menentukan panjang latus rectumnya? Berarti dari sini ke sini berapa? Bisa dong. Berarti kita cari aja kan dari apa namanya? Titik fokus ke sini berapa nih? Ayo. Ayo berapa? Nah, kita tinggal cari aja kan dari sini. Dari F ke titik pusat itu kan 2P tuh. Berarti kalau dia dari sini ke sini 2P, dia juga 2P ya. Berarti dari ke sini dari titik ini ke fokus juga 2P ya nggak sih? Berarti dari fokus ke yang di bawah juga 2P. Otomatis panjang latus rectumnya itu 2P tambah 2P, 4P. Nah, kan bisa kita ketahui nih. 4P gitu. Gimana nih? Gambaran untuk parabola kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke persamaan parabola. Tentunya kita di titiknya 0,0 dulu. Kemudian kita lihat aja ya langsung gambarnya. Nah, kayak gini ya. Nah, titik pusat 0,0-nya di mana? Sama kayak tadi ya. Nah, berarti 0,0-nya di sini ya. Ini 0,0. Oke. Coba lihat kalau misalnya dia itu kan ini titik ini ya. Ini garis direktrisnya ya. Ini D diwakili oleh titik ini misalnya kan. Nah, kita harus tahu dulu titik fokusnya itu di mana sih? Kalau dia harus sama dengan jaraknya ke fokus, taruhlah dia itu di sini. Itu fokusnya ya. Kalau misalnya dia itu P, kayak tadi ya, misalnya ini P, berarti ini P juga. Nah, tentu titik fokusnya itu koordinatnya berapa, koma berapa, ayo. Bagus ya, P, 0, ya enggak? Karena dia dari titik 0 ini ke F itu kan P. Sama kayak ini kan. Nah, berarti P, 0. Terus ini 0,0, misalnya ada titik. Titiknya itu di sini nih. X, Y ya. Kita cari aja jarak. Terus ini dia itu harus sama dengan kemana? Ya, sama dengan ke ini ya. Direktrisnya. Nah, gitu ya. Dia harus sama. Oke ya. Nah, untuk persamaan parabolanya, kalau kita misal bisa langsung, dia itu ingatnya kalau dia ngebukanya ke X ya, atau bisa dibilang horizontal, dia itu ya udah berarti harus ada elemen X-nya, otomatis Y sama dengan. Berarti Y kuadrat sama dengan 4PX. Udah kayak gini. Ini persamaan parabolanya. Tapi kalau misalnya kalian tanda tanya nih, dari mana sih kok Y kuadrat sama dengan 4PX? Nah, Bapak akan jelaskan dari mananya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita si X, Y-nya titiknya namanya titik L. Nah, berarti jarak dari L ke F itu akan sama dengan jarak L ke ini ya, titik ini. Nah, itu gimana? Coba, ada yang bisa nggak?
Coba tulis dulu deh, LF jarak itu akan sama dengan, misal ini apa ya, D deh, LD atau DL. DL dia harus sama ya. Nah, LF itu apa? Berarti kan jarak antara dua buah titik nih. Waktu di persamaan lingkaran kita udah belajar akar dari apa? X kan, berarti X minus P kuadrat. X minus P dikuadratkan. Ditambah ya. Nah, ditambah berapa? Ini kan, Y dikurangi 0. Nah, Y dikurangi 0 dikuadratkan. Dia akan sama dengan DL gitu kan. DL itu apa? DL itu kan dari sini ya ke sini nih. Nah, dia itu kalau misalnya kita nggak tahu nilainya berapa, berarti kita harus definisikan dulu ya. X, Y-nya itu misalnya, ya ini X. Oh, ini ke bawahnya berapa? Nah, ini belum kita definisikan. Nah, dia itu kan harusnya X ya. Dan ke atasnya Y. Jadi kan kita punya titiknya itu X, Y. Nah, di sini tuh X, Y. Nah, dari sini kita bisa nggak menentukan panjang dari DL? Katanya kalau misalnya dari, kita ganti dulu warna, dari sini ke sini kan X, ya nggak? X kan? Nah, berarti dari yang titik 0,0 ke P itu apa? Ini sebenarnya negatif P kan, tapi ya kalau yang namanya jarak kan harus positif. Berarti tinggal dijumlahin ya, X ditambah P, atau mutlak aja deh. X ditambah P. Nah, kayak gitu. Paham ya? Setelah itu ya udah gimana? Bagus banget, kuadratin. Nah, kedua ruas kita kuadratkan. Akar ketemu kuadrat, ya hilang akarnya kan. Didapat apa nih? X minus P kuadrat ditambah Y minus 0 ya, Y. Ya udah langsung aja ya. Y kuadrat sama dengan apa nih? Mutlak. Kalau dikuadratin ya udah tinggal kuadratin aja biasa kan. Jadi X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Oke, ini kita jabarkan lagi. X kuadrat kan, terus 2 kali negatif P kali X berarti negatif 2PX ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Ada yang bisa dicoret nggak? Coba, ada yang nggak? Nah, ini ada yang kurang ya. Ini kan X kuadrat udah, terus 2 kali min P kali X itu 2 PX tapi ada minnya ya. Nah, ditambah lagi nih P kuadrat kan, ini enggak ketulis. Coret dengan ini. Terus ada lagi, oke, yang X. Nah, itu kan. Nah, sisanya itu adalah negatif 2PX. Ada kuadratnya nggak? Nggak ada. Ditambah Y kuadrat sama dengan 2PX. Kalau kita mau Y kuadrat, dia akan jadi apa? 2PX. Ini kan jadi plus ya kalau pindah kanan. Jadi 4PX. Sama nggak? Sama aja kan? Sama yang di atas tuh. Nah, itu untuk pembuktiannya. Oke? Oke, kalau kita misal punya lagi. Nah, ini berarti ngebuka ke kiri, ya nggak? Nah, kalau dia membuka ke kiri gimana nih? Sebenarnya sama kayak yang ke kanan, cuma ada negatifnya doang. Berarti Y kuadrat sama dengan negatif 4PX. Gitu aja. Ini kita nggak usah buktiin karena kan tadi udah gitu. Cuma di sini biar lebih seru, kita definisikan aja ya unsur-unsurnya. Berarti dia 0,0-nya di sini. Terus kira-kira nih fokusnya di mana? Kalau dia jarak dari sini ke sini harus sama, berarti di sini dong fokusnya gitu. Nah, berarti fokusnya berapa koma berapa? Ayo, ada yang bisa nggak? Kalau dia 0,0, bagus ya, negatif P, 0. Karena tadi kita definisikan bahwa jarak dari fokus ke pusat itu P kan. Nah, berarti negatif P, 0 gitu ya. Oke ya. Terus ada lagi enggak?
Oke, ini paling direktrisnya ya. Udah, terus ada titik, sebuah titik aja di sini. X, Y, gitu aja sih sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya diberi soal, ada nih yang ditanyakannya fokusnya. Kalau misalnya fokusnya di min P, misal sesuatu, ya berarti nanti si parabolanya berarti ngebukanya nanti ke fokusnya gitu kan, ada di dalam, fokusnya ada di dalam parabola ini. Nanti deh kita bahas soal-soalnya ya. Kemudian untuk yang ini, berarti kan ini ibaratnya dia itu horizontal ya. Horizontal. Nah, berarti dia itu yang untuk yang dua ini vertikal dong, ya nggak sih? Vertikal. Nah, kalau dia vertikal berarti nanti ya tentunya X sama dengan ya, X kuadrat sama dengan berapa? Untuk yang atas. Berarti kalau dia ke atas kan positif, berarti kan ya udah 4P Y gitu aja. Nah, terus otomatis yang ini jadi apa? X kuadrat sama dengan negatifnya ya, karena ke bawah. Negatif 4PY, gitu aja. Nah, tadi cara mengingatnya ya tadi. Kalau misalnya dia kan ke sumbu X nih, ke sumbu X, berarti harus ada X di sama dengannya gitu. Ini kan ngebukanya ke sumbu Y kan, berarti harus sama dengan Y gitu. Otomatis yang kuadratnya X, gitu aja. Tapi kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif, udah. Ayo kita definisikan titik fokusnya ini 0,0 dulu ya, titik pusat. Ya pusat sekaligus puncaknya ini. Berarti 0,0. Terus dia itu kalau dia ke sini sama, berarti harus ke sini juga sama. Nah, berarti dia itu fokusnya berapa? Berapa ya? Ayo, ayo dong. Berarti dia itu kan harusnya dia P kan, tapi kan 0 dulu apa P dulu coba? Berarti 0, P. Kalau dia P dulu, berarti di sebelah kanan gitu. Berarti kalau yang ini gimana? Ini 0,0. Ini jaraknya harus sama, berarti fokusnya di sini deh. Berapa fokusnya? Kalau di sini 0 berarti 0, berapa? 0, negatif P gitu ya. Jadi ngebedainnya ini doang sih. Ini positif P, ini negatif P. Berarti dia itu udah, misalnya ini P kan. Selalu P gitu aja. Udah kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke persamaan parabola yang titiknya itu tidak 0,0 ya, titik pusatnya. Nah, di sini Bapak punya ini. Nah, kayak gini ya. Jadi titik pusatnya itu H, K. Nah, gimana nih persamaannya? Ini ya, titik puncaknya sekaligus dia titik pusatnya ya. Nah, dia itu berarti persamaannya ya sebenarnya sama template-nya. Dia kalau misalnya ke X kan, ke sumbu X. Nah, berarti dia itu ya udah berarti sama dengan. Tapi karena dia H, K, berarti Y-nya dikurangi apa? K dong, karena K itu Y. Nah, dikuadratkan sama dengan berarti karena dia ke kanan berarti positif 4P sama X-nya itu X minus H. Udah. Kayak gini. Berlaku juga kalau dia ke kiri ya. Kalau ngebukanya ke kiri tinggal kasih negatif aja. Itu aja sih sebenarnya. Berarti untuk yang ini ya udah dia ngebukanya ke atas nih. Tentu dia itu kan di sini X, di sini Y. Nah, kalau dia ngebukanya ke Y, ingat berarti harus ada Y sama dengannya itu. Berarti kan X ya, X dulu nih dikurangi apa? H dong. Nah, dikuadratin sama dengan karena dia ke atas berarti positif ya. 4 selalu 4 nih. 4P ya Y-nya dikurangi dengan K. Udah. Kita kotakin. Nah, kayak gini. Berarti nanti kalau misalnya yang ke bawah ke Y berarti kasih aja negatif. Itu doang sebenarnya. Oke ya, deal ya.
Oke, kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Nah, di sini Bapak punya contoh soalnya nih. Yang pertama, diketahui parabola y kuadrat sama dengan 16x. Tentukan koordinat fokus, kemudian puncak, sumbu simetri, persamaan direktris, latus rektum, dan grafik. Oh ya, ini tadi Bapak belum ngasih tahu ya sumbu simetrinya yang kayak gimana. Nah, oke, kita lihat dulu nih. Nah, sumbu simetrinya itu yang, ya kalau misalnya yang ini berarti yang X-nya ya. Sumbu simetrinya itu yang X, atau kalau X itu Y sama dengan 0 ya. Nah, itu sumbu simetrinya. Berarti kalau yang ini kan Y. Berarti sumbu simetrinya itu sumbu Y kan. Berarti bisa dibilang kalau Y itu kan X sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita ke soal aja gak apa-apa biar langsung. Nah, gimana nih langkah pertama untuk menentukan fokus, puncak, sumbu simetri, persamaan direktris, latus rektum, dan grafiknya. Nah, sebenarnya kita langsung buat grafiknya aja ya. Nah, berarti dia itu kalau misalnya Y kuadrat sama dengan 16x, kita tulis jawab. Nah, berarti kan persamaan umumnya itu apa? Y kuadrat sama dengan 4px. Nah, berarti udah dapet nih P-nya berapa coba? Y kuadrat kan itu dia 16. 16 itu kan 4 kali 4 ya. Berarti didapat P-nya adalah 4. Nah, apa P? P itu kan nanti ketemu si fokusnya, ya nggak sih? Coba. Berarti kalau misalnya kita gambar, ngebukanya kemana coba? Ayo, ada yang bisa nggak? Nah, dia itu kan, ini 4 nih, apa namanya, fokusnya ya. Berarti dia itu karena dia positif pasti ke kanan ya. Ke kanan apa? Ke kanan X. Lihat, karena dia di sininya X gitu. Berarti ini fokusnya bisa kita tulis ya, berarti 4,0 ya enggak sih? Berarti kalau 4,0 taruhlah dia di sini 4. Nah, di sini itu adalah fokusnya ya. 4,0 yaitu dia itu fokusnya nih. Nah, kalau dia fokusnya di sini, dia itu kan 0,0 nih pusatnya. Oke, berarti dia kayak gini ya. Nah, gitu kurang lebih seperti ini gitu kan. Berarti dia ini kan puncaknya nih. Puncaknya berapa dong? Nah, puncaknya juga berarti 0,0. Udah. Fokus 4,0, puncak 0,0, sumbu simetrinya berarti yang X ya. X itu apa artinya? Tulis di sini. Y sama dengan 0 gitu. Nah, berarti sumbu simetrinya itu adalah Y sama dengan 0 gitu ya. Terus apalagi persamaan direktris. Nah, direktris itu apa? Berarti kan kalau jarak dari sini ke sini 4, berarti di sini juga harus 4. Berapa tuh? Negatif 4 ya, karena dia 0,0. Berarti di sini deh, negatif 4. Berarti negatif 4,0. Artinya apa? Persamanya gimana dong? Dia itu memotong sumbu X di negatif 4. Berarti dia persamaannya gimana nih? Persamaan di direktris ya. Persamaan direktrisnya jadi apa dong? Ya udah, di X sama dengan negatif 4 karena dia memotong sumbu X di negatif 4. Udah, ini persamaan direktrisnya. Kemudian latus rektum. Nah, latus rektum itu gimana? Berarti yang ini ya. Tadi kita udah bahas. Tegak lurus terhadap sumbu simetrinya yaitu X. Berarti ini persamaannya gimana? Ada yang bisa nggak? Atau dia itu panjang ya, sebenarnya dia mintanya panjang doang sih. Latus rektum kan panjang. Berapa coba? Berarti latus rektum itu kan tadi di sini apa? 4P ya. Latus rektumnya itu dalam 4P. Di mana P-nya tadi? Nah, ini udah muncul 4 ya. Berarti 4 kali 4 berapa? 6, 16. Udah beres. Grafiknya udah ini dapat. Gitu ya. Lanjut deh nomor 2. Tentukan persamaan parabola dengan puncaknya itu 0,0, fokusnya itu 5,0. Oke, ini udah kelihatan ya, udah kegambar ya kayaknya. Puncaknya 0,0. Nah, di sini.
Kita lihat fokus itu 5,0. Berarti 5,0 di mana? Di sini ya. Taruhlah dia 5. Nah, berarti di sini 5,0. Ini fokusnya nih. Kita tulis dia 5,0. Nah, berarti dia itu, ini jangan gini nulisnya ya, nggak enak banget nih. Kalau di sini mau 5, 5 aja kan. Berarti di sini 5,0 gitu deh. Terus berarti udah ketebak enggak sih si parabolanya ngebuka kemana? Pasti ngebukanya ke fokus ya. Fokus itu ada di dalam, berarti ngebuka ke X gitu. Berarti kayak gini ya. Nah, udah. Berarti dapat persamaannya gimana? Kalau dia X berarti Y ya. Y kuadrat sama dengan berarti 4P dikali X. Nah, P-nya berapa? Kita lihat P itu kan apa? Dari sini ke sini kan? Nah, berapa? 5 kan? Berarti Y kuadrat sama dengan 4 kali 5 berapa? Tulis ya, 4 kali 5 X. Maka Y kuadrat sama dengan 20X. Mudah banget kan? Nah, kayak gitu ya. Lanjut deh, terakhir nih contoh soalnya. Tentukan persamaan parabola dengan puncaknya itu 3,2 dan titik fokusnya itu adalah 6,2. Nah, ini bisa kita gambar nggak? Ayo. Nah, sebenarnya kita tentuin aja titik-titiknya kan. 3,2, taruhlah misalnya tuh 3,2-nya misalnya di sini. Berarti dia itu dapat di sini kan. Nah, ini apa namanya? Puncaknya kan. Nah, di sini puncak. Ingat, dia itu puncak. Titik fokus 6,2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6, 2-nya berarti di sini ya, tetap di sini. Nah, di sini fokus lo lihat. Berarti dia harusnya gimana? Ke sumbu X juga kan. Karena patokannya kita ke fokus nih. 6,2. Berarti ngebukanya nanti ke fokus. Berarti kita bisa gambar di sini puncaknya. Nah, gini deh. Berarti dia itu nih kurang lebih kayak gini parabolanya. Berarti persamanya gimana dong? Karena dia ngebukanya ke X, berarti Y sama dengan ya. Tapi Y-nya harus dikurangi apa? Nah, titiknya itu harus apa sih? H, K kan? Atau K, H coba. HIJK, berarti H, K gitu. Terus berarti Y dikurangi K, terus dikuadratkan, yaitu akan sama dengan 4 ya, 4P ya, positif karena dia ke kanan, berarti 4P. Kemudian X dikurangi H, nggak dikuadratin. K-nya berapa? Nah, di sini kan dia itu berapa? 3,2. 3,2 kan? Berarti Y dikurangi apa nih Kak? 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, P-nya berapa coba P-nya? Kalau teman-teman bingung, kalau kalian bingung, kita lihat P itu kan tadi udah didefinisikan jarak dari titik apa nih? Dari puncak deh ke fokus berapa nih? 3, 4, 5, 6 berapa? Ayo, tinggal 6 kurang 3, berarti 3. Nah, berarti si P-nya itu ternyata 3 ya. Kali aja 3. X dikurangi H-nya berapa? Hanya 3 juga. Nah, berarti bisa kita jabarkan boleh ya. Y kuadrat berarti min 4 ya. Min 4Y tambah 4 sama dengan 12 kali X. 12X, 12 kali min 3. Berarti berapa? Ayo. Minus 36 ya. Ada yang bisa dicoret enggak? Kayaknya enggak ada deh. Berarti Y kuadrat minus 4Y minus 12X. Berarti di sini jadi 40 ya. 40 sama dengan 0. Nah, udah kayak gini benar. Tapi udah seperti ini juga udah benar ya. Atau langsung dikaliin aja nih. Gitu, oke. Berarti udah beres nih untuk pembelajaran materi parabola. Semoga kalian mengerti apa yang Bapak sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ya. Nanti kita diskusi di WhatsApp, oke? Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.